Halo Lis, Hai Bem. Loh, kok kamu kayak yang bingung gitu ya? Lis, aku tuh pengen investasi. Soalnya banyak orang-orang yang melakukan investasi, kemudian jumlah kapitalnya setiap tahun bertambah. Jadi aku tertarik gitu. Tapi kamu udah tahu belum investasi itu apa? Buat nambah kaya kan? Betul. Terus aku juga pengen bisa memprediksi dengan modal segini, beberapa tahun yang akan datang jumlah kapitalku akan berapa ya? Ada caranya Bem. Kita bisa menggunakan rumus integral untuk menghitungnya. Lis, jelasinnya kita ke perpus aja yuk. Kamu juga mau ke perpus kan? Hayu. Yuk. Nah, aku jelasin ya. Jadi, investasi adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal itu bisa berupa uang atau sumber daya lain. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan dalam jangka waktu tertentu demi memperoleh timbal balik yang lebih besar di masa depan. Sebelum kita melakukan investasi, kita harus bisa menentukan modal yang akan diinvestasikan. Kemudian kita ingin tahu perolehan kapital setelah beberapa tahun ke depan. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan rumus integral. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, kita harus tahu dulu langkah-langkah penyelesaian soalnya, yaitu 1. Pembentukan modal. Pembentukan modal adalah proses penjumlahan persediaan modal atau stok modal. Proses ini haruslah kontinu sepanjang waktu, sehingga pembentukan modal ini bisa dinyatakan sebagai fungsi waktu. Hasilnya atau tingkat pembentukan modal disebut kapital, sehingga dapat dilambangkan dengan K dalam kurung T sama dengan DK per DT, dengan T menyatakan waktu. 2. Net investment atau keuntungan investasi. Laju pembentukan modal pada waktu T identik dengan net investment. Net investment ditunjukkan dengan I dalam kurung T. Jadi, pembentukan modal atau K dengan net investment atau I dapat menggunakan persamaan berikut. KT sama dengan IT. KT sama dengan integral IT dikali DT sama dengan integral DK per DT dikali DT sama dengan integral DK KT sama dengan K plus C. Contoh soal. Tingkat investasi bersih perusahaan list company adalah I sama dengan 42T pangkat 3/4. Pada tahun pertama, stok kapital atau pembentukan modal sebesar 100 juta rupiah. Berapakah besar kapital yang akan diperoleh perusahaan pada tahun ketiga? Diketahui investasi bersih perusahaan I sama dengan 42T pangkat 3/4. Stok kapital pada tahun pertama atau T sama dengan 1 adalah 100 juta rupiah. Ditanyakan besar kapital pada tahun ketiga atau T sama dengan 3. Penyelesaian. Pertama-tama, kita cari terlebih dahulu fungsi kapitalnya
dengan cara berikut. KT sama dengan integral 42T pangkat 3/4 dikali dt sama dengan 42T pangkat 3/4 ditambah 1 dibagi 3/4 ditambah 1 ditambah C sama dengan 42 dikali T pangkat 7/4 dibagi 7/4 ditambah C sama dengan 168 dikali T pangkat 7/4 dibagi 7 tambah C sama dengan 24 T pangkat 7/4 ditambah C. Jadi persamaan kapitalnya adalah K dalam kurung T sama dengan 24 T pangkat 7/4 ditambah C. Kemudian kita cari nilai konstanta atau C dengan mensubstitusi K dalam kurung 1 atau kapital tahun pertama sama dengan 100 ke dalam persamaan kapitalnya. KT sama dengan 24 T pangkat 7/4 ditambah C. K dalam kurung 1 sama dengan 24 dikali 1 pangkat 7/4 ditambah C. 100 sama dengan 24 ditambah C. C sama dengan 100 dikurangi 24 sama dengan 76. Jadi nilai konstantanya adalah 76. Untuk mencari besar kapital pada tahun ketiga, kita peroleh dari persamaan K dalam kurung T sama dengan 24T pangkat 7/4 ditambah 76 dengan mensubstitusi T sama dengan 3 ke dalam persamaan tersebut. KT sama dengan 24T pangkat 7/4 ditambah 76. K dalam kurung 3 sama dengan 24 dikali 3 pangkat 7/4 ditambah 76 sama dengan 24 dikali 6,84 ditambah 76 sama dengan 164,2 ditambah 76. Hasilnya 240,2. Jadi, besar kapital perusahaan List Company pada tahun ketiga adalah 240,2 juta rupiah. Gimana, Bem? Paham kan? Wah, paham sekali. Makasih ya, Lis. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, kok di contoh soalnya nama perusahaannya List Company? Emang ada ya? Enggak ada sih. Itu cuman cita-citaku saja. Biar suatu saat punya perusahaan dengan nama List Company. Semoga amin. Amin.